Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili berhasil kabur dibantu oleh Xiaoyu dengan pusaka ruang dan waktu yang dia miliki. Melihat Nili sudah menghilang dari arena peperangan, Li Xingyun dan pasukannya juga mundur. Begitu juga dengan Gu Bei dan Lu Piao. Gu Heng yang tidak terima dan dewa miliknya dihancurkan oleh Gu Bei dan kelompoknya. Dia meminta bantuan ke tetua klan Gu untuk melengsarkan status pewaris pertamanya. Berpindah ke suatu tempat, di mana tempat itu dipenuhi dengan tebing-tebing yang curam. Di sana terdapat hutan yang ditumbuhi banyak pohon. Seseorang berdiri melihat sesuatu. Terlihat, Xiaoyu sedang terluka parah. Dia mengerang kesakitan. Dia berkata, "Nili, aku terkena serangan cambuk naga. Luka ini sangat sulit untuk disembuhkan. Tolong bunuh saja aku. Jadi aku bisa bangkit kembali di aula jiwa." Xiaoyu sangat kesakitan. Dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Nili yang melihat Xiaoyu terluka parah berkata, "Aku minta maaf, seharusnya aku mempersiapkan satu set pusaka sirah untukmu juga. Lukamu memang sangat berat, tapi bukan berarti itu tidak dapat disembuhkan." Nili tersenyum ke arah Xiaoyu. Dia kembali berkata, "Selama ranah jiwamu belum sepenuhnya hancur, aku masih bisa menyembuhkanmu. Kau tidak perlu khawatir." Mendengar itu, Xiaoyu terkejut. Ekspresi wajah yang terkejut perlahan-lahan berubah menjadi wajah yang pasrah. Dia berkata, "Lupakan saja." Nili kembali berkata ke Xiaoyu, "Kau masih memiliki kesempatan untuk sembuh. Kenapa kau menyerah begitu saja? Itu tidak sebanding dengan mengorbankan satu tingkat kultivasimu." Nili melirik cincin yang ada di jari telunjuk Xiaoyu dan berkata, "Aku tidak pernah mengira kalau kau memiliki metode tersembunyi semacam itu di balik lenganmu. Sepertinya kekuatan ruang dan waktu pada zaman kuno dikaitkan dengan artefak kuno. Aku hampir tidak mengenalinya. Sepertinya artefak itu terhubung dengan garis keturunanmu, dan itu merupakan bagian dari dirimu." Nili masih terus memandangi cincin milik Xiaoyu. Mendengar analisa Nili, Xiaoyu terkejut. "Garis keturunan? Aku adalah seorang anak yatim piatu dan diadopsi oleh ayah angkatku. Saat itu aku masih bayi dan tidak tahu menahu tentang apapun. Aku tidak mengetahui semua hal yang berhubungan denganku. Semua itu menghilang, hanya cincin ini yang tertinggal. Cincin ini adalah hal yang sangat penting bagiku. Ini adalah satu-satunya benda yang ditinggalkan kepadaku saat aku masih bayi. Ini juga satu-satunya bukti keberadaanku di dunia ini." Mendengar cerita Xiaoyu membuat suasana menjadi sedih. Nili menghembuskan napas. Dia memejamkan matanya, kemudian berkata, "Keberadaan seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan hanya dengan sebuah benda." Nili tersenyum kepada Xiaoyu. Dia mengatakan, "Aku tidak tahu, apakah kau pernah mendengar sebuah pepatah? Seperti udara kosong, hidup itu tenang. Seperti bunga yang mekar, semuanya akan berlalu dan semua itu adalah ilusi. Biarkanlah hatimu sejernih cermin. Semua orang lahir ke dunia ini tidak membawa apapun. Keberadaanmu tidak membutuhkan bukti apapun. Jalanilah hidup dengan hati yang gembira dan hargai segala sesuatu di sekitarmu. Hal-hal seperti asal-usul itu tidak begitu penting." Mendengar kata-kata Nili, membuat Xiaoyu terdiam. Setelah berpikir, dia berkata, "Nili, meskipun kau lebih muda dariku, sepertinya kau telah melihat melalui ilusi kehidupan dan menjadi kenyataan. Aku mengerti apa yang kau pikirkan. Aku akan menerima saran yang kau katakan kepadaku. Saran untuk menghargai hidup ini." Xiaoyu melihat ke jari tangannya yang berisikan cincin peninggalan sewaktu dia bayi. Dia berkata, "Tapi aku masih tetap ingin mengetahui asal-usulku." Melihat sikap Xiaoyu, Nili mulai tersenyum. Akhirnya, Xiaoyu tidak bersedih seperti sebelumnya. Kemudian Nili berteriak, "Oh iya, aku akan mengobati lukamu terlebih dahulu." Mendengar teriakan Nili membuat Xiaoyu terkejut. Tapi respon yang diberikan berbeda. Dia menolak pertolongan yang Nili berikan. Nili bertanya, "Mengapa kau menolaknya? Jika sekarang kita tidak mengobati lukamu, maka lukamu itu tidak akan bisa disembuhkan lagi. Itu pasti akan mempengaruhi kultivasimu." Sambil memalingkan wajah, Xiaoyu menjawab, "Perawatan ini tidak terlalu berefek terhadap lukaku. Lebih baik kau bunuh saja aku, agar aku bisa kembali ke balik jiwa untuk dibangkitkan." Nili menjawab, "Lukamu mungkin terlihat sangat serius, dan itu menutupi seluruh bagian tubuhmu. Akan tetapi perawatan ini tidak terlalu sulit sama sekali. Aku hanya memerlukan waktu 1-2 jam. Itu paling banyak." Nili menegaskan hal itu agar Xiaoyu mau diobati.
Nili kembali berkata, "Mengobati lukamu jelas jauh lebih baik daripada membiarkan kultivasimu turun satu level." Mendengar itu, Xiaoyu bergumam, "Seluruh tubuhku tertutupi oleh luka. Jika aku membiarkannya mengobati lukaku, bukankah itu berarti?" Sepertinya Xiaoyu mengkhawatirkan sesuatu. Dia memiliki rahasia dalam tubuhnya. Xiaoyu menggerakkan badannya. Dia berkata, "Lupakan saja. Aku tidak perlu disembuhkan." Nili yang berdiri di depannya bergumam, "Sebenarnya orang ini perempuan atau laki-laki?" Nili kembali bertanya, "Apa kau tidak mempercayai teknik penyembuhan yang aku miliki? Tenanglah, aku bisa menjamin. Aku akan mengembalikanmu ke dirimu yang semula, yang normal dan tampan, dalam waktu kurang dari 2 jam. Huang Yin dan gadis-gadis lain masih akan berteriak ketika mereka melihatmu." Nili mendekati Xiaoyu, tapi Xiaoyu tidak berani menatap wajah Nili. Dia berkata, "Bukan itu yang aku maksud." Tiba-tiba, Nili memegang bahu Xiaoyu dengan kedua tangannya. Hal itu mengejutkan Xiaoyu. Nili berkata, "Lalu, apa yang kau ragukan? Kita berdua adalah laki-laki. Jadi, kau tidak perlu malu-malu seperti itu. Belum lagi, aku yang menyebabkan kau terluka. Karena itu, aku memiliki kewajiban untuk membantumu menyembuhkan luka-luka tersebut. Kau tidak perlu meragukan teknik pengobatanku. Aku akan memastikan kultivasimu tidak berakhir di sini, tapi malah akan melonjak ke level yang lebih tinggi lagi." Xiaoyu mencoba menolak niat baik Nili. Dia mengatakan, kalau itu benar-benar tidak diperlukan. Merasa penolakan dari Xiaoyu, Nili berpikir, apa yang salah dengan anak ini? Dia akan segera sembuh setelah mendapat perawatan. Apakah otaknya telah terbakar setelah terkena api naga? Xiaoyu telah menderita luka berat demi menyelamatkanku. Jadi aku tidak bisa membiarkannya mati lagi. Tanpa persetujuan, Nili menotok beberapa titik tubuh Xiaoyu. Setelah ditotok oleh Nili, Xiaoyu merasa kalau dia tidak dapat bergerak. Dia berteriak, "Aku benar-benar tidak membutuhkan." Sebelum Xiaoyu menyelesaikan kata-katanya, Nili kembali menotoknya, sehingga dia tidak bisa berbicara lagi. Nili berkata, "Shh, kau diam dulu, mengerti?" Xiaoyu hanya bisa memandangi Nili. Dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Nili yang akan menyembuhkan Xiaoyu berkata, "Percayalah padaku, serahkan semua pengobatan ini kepadaku. Kau hanya memiliki luka daging, dampak dari serangan api naga. Kekuatan jiwamu tidak rusak. Kau tidak akan mati, bahkan jika kau terkena serangan naga api dari seorang ahli dalam Heavenly Axis. Mungkinkah susunan ruang dan waktu telah melindungimu dari serangan itu?" Nili terus berbicara sambil mengecek luka-luka Xiaoyu. Sedangkan Xiaoyu mencoba berbicara, akan tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Nili kembali berkata, "Itu hanya luka daging, dan juga itu tidak terlalu banyak. Aku akan mengobatimu dalam sekejap. Sekarang aku akan membantu melepaskan pakaianmu." Mendengar itu, Xiaoyu merasa terkejut.